Pernah nggak sih Anda merasa kayak terjebak gitu? Gimana tuh maksudnya? Misalnya, lagi panas-panasnya diskusi, terus keceplosan ngomong sesuatu yang langsung disesali. Oh iya iya. Atau pas lagi ada masalah, rasanya emosi ngambil alih semua. Nggak bisa mikir jernih. Nah, itu dia. Kayaknya kita semua pernah yang ngalamin itu. Dan kondisi itu, di mana kita terlalu fokus ke diri sendiri di momen ini, saat ini juga, itu sebenarnya settingan default otak kita loh. Oh, jadi emang bawaannya gitu ya. Kita cenderung melihat dunia dari kacamata aku. Betul. Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng nih. Kenapa kita sering kejebak begitu dan gimana satu teknik simple, sebut saja mengambil jarak, bisa bantu ubah cara pandang kita soal situasi. Dan ujung-ujungnya bisa bikin keputusan yang lebih oke gitu ya. Iya banget. Sumber kita kali ini adalah kutipan dari buku yang ngebahas konsep ini lumayan dalam. Jadi misi kita ngertiin kenapa kita suka tenggelam dalam diri sendiri. Dan gimana caranya manfaatin kekuatan mengambil jarak ini buat pikiran yang lebih jernih. Yuk kita bongkar. Siap, oke. Jadi inti masalahnya ada di apa yang disebut diri yang terbenam atau immersed self. Immerse self. Kedengerannya dalam ya. Ya, ini perspektif saya di sini sekarang yang jadi mode otomatis kita. Kita tuh terlalu nempel sama diri sendiri, sama emosi kita, sama bias-bias kita. Dan ini bisa bahaya juga kan ya. Kalau lagi stres atau ngerasa terancam, terus kita terlalu fokus ke diri sendiri. Pandangan kita jadi sempit. Nah, gampang banget jadi bias, susah lihat gambaran besarnya. Belum lagi jadi defensif, pengennya ngebela ego atau keputusan kita yang dulu-dulu. Ketat, kondisi terbenam ini bikin kita makin gampang kena bias konfirmasi. Jadi cuma nyari bukti yang dukung pendapat kita aja, dan juga bikin ego kita makin defensif. Wah, repot juga ya. Akibatnya bisa fatal. Kita jadi mikirin gimana caranya ngelakuin sesuatu, tapi lupa nanya apakah ini perlu dilakuin atau kenapa kita ngelakuin ini. Ada contoh kasusnya nggak? Contoh paling tragis mungkin kecelakaan Asiana Airlines penerbangan 214. Oh iya, kisah Kapten Lee Kang-kuk itu ya, yang mendarat visual di San Francisco. Betul, tanpa bantuan sistem elektronik canggih yang biasa dipakai, plus dia lagi dievaluasi pula. Wah, dobel tekanannya itu. Pasti tinggi banget. Banget, dan fokusnya jadi geser dari tujuan utama mendaratkan pesawat dengan aman. Jadi, jangan sampai kelihatan jelek atau jangan sampai gagal ujian gitu ya. Nah itu dia. Dia terlalu fokus sama gimana caranya mendarat sampai lupa atau mengabaikan pertanyaan penting. Apakah pendaratan ini masih aman buat dilanjutin? Dia jadi nggak ngeh sama tanda bahaya penting kayak 4 lampu merah di pinggir landasan itu kan, yang artinya pesawat terlalu rendah. Iya betul. Terus dia ragu buat go around, buat batalin pendaratan dan coba lagi. Dan keraguan itu, Berakibat fatal. Pesawat nabrak dinding laut, ada korban jiwa. Ini contoh nyata dari willful blindness, kebutaan yang disengaja. kebutaan yang disengaja, maksudnya? Otaknya karena merasa terancam dan terbenam, seolah nyaring informasi krusial si 4 lampu merah itu karena informasi itu terlalu mengganggu egonya yang lagi diuji. Ngeri ya kalau udah urusan sama ego. Katanya kan ego itu kayak humas internal kita. Humas internal. Haha, istilah bagus itu. Kerjanya bikin kita kelihatan bagus terus, kadang sampai ngorbanin kebenaran atau keputusan terbaik. Persis. Makin kita terbenam dalam diri, makin defensif ego kita. Kayak api butuh oksigen gitulah. Oke. Nah, yang menarik lagi nih, ada kaitan erat antara rasa sakit sosial, kayak ditolak atau ego terancam, sama rasa sakit fisik. Wah, serius? Pernah denger sekilas sih, katanya kalau kita merasa ditolak, area otak yang aktif sama kayak pas kita ngerasain sakit fisik. Bener nggak tuh? Betul. Ada studi pakai fMRI, jadi peserta main lempar bola virtual, terus tiba-tiba dikucilkan sama pemain lain. Padahal itu cuma program komputer. Terus hasilnya? Aktivitas otak mereka pas ditolak itu mirip banget sama pas ngerasain sakit fisik. Ini menjelaskan kenapa kita secara alami protektif banget sama ancaman sosial atau ego. Gila ya? Lebih gila lagi, studi lain nunjukin obat pereda nyeri fisik kayak Tylenol itu bisa ngurangin rasa sakit sosial yang dirasain. Tunggu dulu, Tylenol, obat sakit kepala gitu, bisa beneran ngurangin sakit hati karena ditolak? Luar biasa. Iya, kedengarannya aneh tapi ada penelitiannya. Berarti secara biologis kita emang dirancang buat melindungi ego kita habis-habisan ya? Terus solusinya gimana dong kalau kondisi terbenam ini udah bawaan lahir dan kuat banget? Nah, gini, masalahnya bukan punya ego,
ego itu wajar. Oke. Masalahnya adalah kalau kita terjebak dalam kondisi terbenam itu di saat yang nggak tepat. Solusinya, ya secara sadar keluar dari kondisi itu. Caranya? Caranya, ya dengan mengambil jarak atau self-distancing. Jadi kayak punya tombol rahasia gitu ya, buat pindah perspektif. Bisa dibilang gitu. Contoh klasik yang sering disebut itu kisah Andy Grove sama Gordon Moore di Intel tahun 1985 kan? Iya, waktu itu Intel lagi megap-megap karena bisnis utama mereka, chip memori, dihajar pesaing Jepang. Mereka bingung setahun lebih, nggak tahu mesti gimana. Karena ego juga ya, kebanggaan sebagai pionir chip memori, Kemungkinan besar begitu. Bikin susah ambil keputusan pahit. sampai akhirnya momen aha itu datang. Grove nanya ke Moore, Kalau kita dipecat, terus ada CEO baru masuk, kira-kira dia bakal ngapain? dan Moore langsung jawab, dia pasti keluarin kita dari bisnis memori. Kling, langsung sadar mereka. Dengan ngebayangin diri mereka sebagai pengganti, orang luar yang nggak punya beban emosi atau sejarah sama bisnis memori, mereka berhasil mengambil jarak. Mereka seolah keluar ruangan, terus masuk lagi sebagai CEO baru yang objektif ya. Keren banget caranya. Akhirnya mereka ambil keputusan radikal. Stop bisnis memori, fokus ke mikroprosesor. Keputusan yang nyelamatin Intel. Jadi, mengambil jarak ini beneran bisa ngubah cara pikir ya? Kok bisa gitu? Ada penjelasannya? Ada, itu dijelaskan sama teori tingkat penafsiran atau construal level theory. Construal level theory. Oke, apa tuh intinya? Intinya, jarak psikologis bisa jarak dari diri sendiri, jarak tempat, atau jarak waktu itu ngubah cara kita menafsirkan sesuatu. Oke, coba pakai analogi biar gampang. Misalnya kita lagi ngerencanain liburan. Kalau rencananya masih jauh, setahun lagi gitu, Kita mikirnya kan yang abstrak ya. Kenapa kita mau liburan, buat santai, cari pengalaman baru, pokoknya yang ideal-ideal. betul. Tapi pas udah H-1 udah mau berangkat besok. Nah, kita mikirnya detail konkret. Gimana caranya packing, cek tiket, bawa obat apa aja, rute ke bandara gimana. Persis. Jadi gitu ya cara kerjanya? Analogi yang bagus sekali, tepat seperti itu. Saat terbenam, jarak dekat, kita cenderung fokus ke detail, ke bagaimana melakukan sesuatu. Kayak Kapten Lee tadi, fokusnya ke gimana mendarat. Ini namanya penafsiran tingkat rendah. Oke, tingkat rendah. Sebaliknya, pas kita mengambil jarak jauh, kita cenderung mikir lebih abstrak, fokus ke inti masalah, ke mengapa, apa, atau apakah kita perlu melakukan ini. Kayak Grove dan Moore, yang akhirnya nanya apakah mereka harus tetap di bisnis memori. Ini penafsiran tingkat tinggi, Dan mikir tingkat tinggi ini bagusnya apa? Kok bisa bantu ambil keputusan lebih baik? karena kita jadi lebih fokus ke tujuan utama, ke nilai-nilai kita. Terus pikiran jadi lebih fleksibel, kontrol diri lebih bagus, dan nggak gampang tergoda sama hal-hal jangka pendek atau gangguan. Ibaratnya, kita bisa lihat keseluruhan hutan, nggak cuma pohon-pohon di depan mata. Persis, gambaran besarnya jadi kelihatan. Oke, kedengerannya bagus banget. Terus, gimana cara praktisnya buat mengambil jarak ini? Katanya ada 3 cara utama ya, jadi orang lain, berada di tempat lain, sama berada di waktu lain. Iya, itu 3 dimensi utamanya. Coba kita bahas satu-satu, tapi yang paling nendang aja kali ya, biar nggak kebanyakan dan langsung bisa dicoba pendengar. Boleh. Cara pertama, be someone else atau jadi orang lain. Ini intinya minjem perspektif orang lain buat keluar dari kepala kita sendiri. Kayak Grove dan Moore tadi ya, jadi pengganti diri sendiri. Itu ide yang kuat banget sih. Keluar ruangan, bayangin Anda orang baru, terus masuk lagi lihat masalahnya dengan mata segar. Itu salah satu cara yang powerful. Atau bisa juga dengan secara aktif minta pandangan orang luar. Minta pendapat orang lain gitu. Iya, tapi bukan sembarang orang. Cari orang yang kita percaya bisa jujur, objektif, dan mungkin nggak punya kepentingan langsung di masalah kita. Kayak penulis Annie Duke yang minta sahabatnya, Daniel Kahneman. Wah, pemenang Nobel Ekonomi itu. Iya, dia minta Kahneman jadi teman jujur yang nggak segan ngasih kritik pedas, tapi membangun. Kadang kita butuh orang lain buat nunjukin blind spot atau titik buta kita. Bener juga, kita sering nggak sadar sama bias kita sendiri. Nah, ini nyambung sama teknik kedua yang katanya praktis banget, Eleism. Ini maksudnya gimana? Agak aneh ya namanya. Eleism itu cara kita ngomong ke diri sendiri pakai nama kita, atau pakai kata ganti orang kedua, kamu, atau ketiga, dia, bukan pakai saya atau aku. Oh, jadi daripada bilang, aku harus tenang, kita bilang, nama Anda tenang dong, atau kamu pasti bisa, gitu. Serius nih, nggak aneh kedengerannya.
Awalnya mungkin terasa aneh atau dibuat-buat ya. Tapi penelitian Ethan Kross nunjukin ini efektif banget loh. Efektif buat apa? Eleism bisa nurunin rasa cemas, malu, sama pikiran negatif yang muter-muter terus di kepala. Itu loh, rumination. Malah bisa ningkatin performa pas pidato atau bikin kesan pertama yang lebih baik. Wah, keren juga. Kok bisa gitu? Kuncinya, Eleism bantu kita menyusun ulang cerita tentang kejadian stres. Jadi kita kayak ngelihatnya dari luar, bukan cuma ngulangin rasa stresnya di dalam kepala, jadi lebih objektif gitu. Contohnya si Anne Hathaway pas syuting Les Miserables ya. Pernah baca tuh, pas dia lagi pressure banget mau nyanyi lagu ikonik I Dream the Dream. Iya, betul. Dia cerita, pas udah nggak kuat, dia minta jeda sebentar, terus dia ngomong ke dirinya sendiri, pakai namanya. Aneh, kamu bisa kok, gitu. Dia nenangin dirinya sendiri sebagai orang lain. Abis itu dia balik lagi dan sukses bawain lagunya. Wow, jadi beneran bisa ngefek ya? Banget. Manfaat lainnya, Eleism mendorong kita mikir lebih abstrak, tingkat tinggi. Ngelihat masalah sebagai tantangan bukan ancaman. Bahkan bisa bantu ambil keputusan lebih baik, misalnya milih makanan lebih sehat. Ada penelitian lain soal ini? Ada. Menariknya, nulis buku harian pakai nama sendiri atau orang ketiga juga terbukti meningkatkan kearifan berpikir. Jadi lebih rendah hati secara intelektual, bisa lihat perspektif lain. Oke, jadi Eleism ini kayak ngasih jarak instan dari emosi kita sendiri ya. Cukup simpel buat dicoba nih. Ngomong ke diri sendiri pakai nama atau kamu. Oke. Terus, teknik ketiga, berada di tempat lain. Iya, be somewhere else. Ini soal menciptakan jarak spasial atau jarak tempat secara mental. Jadi kita pindahin diri kita ke lokasi lain buat dapetin perspektif baru. Metafora yang paling terkenal kayaknya pergi ke balkon ya. Dari William Ury. Buat negosiasi itu kan? Tepat sekali. Bayangin Anda lagi negosiasi panas nih, adu argumen sengit di lantai dansa. Terus Anda secara mental terbang ke balkon, lihat situasinya dari atas. Biar apa tuh naik ke balkon? Biar kita tetap tenang, nggak kebawa emosi sesaat. Terus bisa fokus ke kepentingan inti kita dan lawan bicara, bukan cuma menang argumen. Jadi lebih objektif lihat situasinya. Pemain kriket Jeremy Snape bahkan nyebut dirinya balcony boy pas lagi tanding buat fokus ke tugasnya, bukan ke tekanan penonton atau pikiran negatif. Jadi intinya naik ke balkon ini biar bisa lihat gambaran besarnya, nggak terjebak di detail perdebatan di lantai dansa. Biar nggak emosi ya. Betul sekali. Jarak spasial ini bantu kita lihat pola. Inti masalahnya. Bukan cuma detail-detail kecil yang mungkin malah bikin bingung atau emosi. Kalau kita terlalu dekat, kita cuma lihat langkah kaki kita sendiri. Kalau dari balkon, kita lihat keseluruhan pola tariannya. Oke, masuk akal. Ada cara lain selain ke balkon? Ada. Teknik mirip. Namanya jadi lalat di dinding. Fly on the wall. Ini biasanya dipakai saat mengingat kejadian masa lalu yang bikin stres atau marah. Gimana caranya? Anda bayangin, lihat kejadian itu dari jauh, kayak lalat nempel di dinding. Anda cuma nonton aja sebagai pengamat. Ini terbukti bisa nurunin emosi negatif pas ingat kejadian itu. Bahkan bisa nurunin tekanan darah juga. Wah, menarik nih. Jadi nggak cuma buat masalah sekarang ya, tapi buat ngolah emosi masa lalu juga bisa. Iya, bisa banget. Oke, jadi orang lain, berada di tempat lain, terakhir nih, berada di waktu lain. Ini gimana lagi? Be somewhere else atau menciptakan jarak temporal. Ini soal proyeksikan diri ke masa depan atau lihat dari kacamata masa lalu. Buat ngubah cara kita lihat keputusan sekarang. Contoh paling keren kayaknya Jeff Bezos pas mau bikin Amazon ya, pakai regret minimization framework gitu. Iya, itu contoh klasik banget. Dia waktu itu kerjaannya udah enak, gaji gede, tapi punya ide gila bikin toko buku online. Dia bingung kan, ninggalin kerjaan atau enggak? Terus dia nanya ke dirinya sendiri. Pas umur 80 nanti, gue bakal lebih nyesel mana? Nyoba bikin Amazon terus gagal? Atau nggak nyoba sama sekali, dan selalu bertanya-tanya, gimana kalau? Jawabannya jelas ya. Jelas. Pertanyaan itu langsung ubah fokusnya. Dari takut gagal sekarang, jadi takut nyesel karena nggak pernah mencoba. Ini cara ampuh buat ngelawan bias kita yang cenderung milih aman, dan nggak mau berubah. Namanya status quo bias. Ini enaknya sekarang ya, kayak nunda kerjaan atau milih kesenangan sesaat, padahal tahu nanti bakal nyesel. Persis. Ada perawat namanya Bronnie Ware. Dia nemenin banyak pasien di akhir hayatnya. Dia nulis buku tentang penyesalan terbesar orang-orang itu. Apa penyesalan terbesarnya? Seringkali adalah
tidak menjalani hidup sesuai keinginan diri sendiri. Mereka ngerasa hidupnya terlalu diatur ekspektasi orang lain, atau kejebak sama tuntutan, atau kepraktisan jangka pendek. Wah, dalam banget itu. Nah, mengambil jarak waktu ini bantu kita menyorot kembali nilai-nilai atau tujuan jangka panjang kita. Apa yang sebenarnya penting buat kita? Caranya gimana? Apa harus nunggu umur 80? Haha, ya nggak perlu. Bisa sekedar ngebayangin diri kita 10 tahun lagi, atau setahun lagi, atau bahkan besok pagi. Terus tanya, keputusan yang mau saya ambil sekarang, apa yang bakal dipikirin sama diri saya di masa depan itu? Dia bakal bangga, lega, atau malah nyesal? Jadi intinya nanya ke diri masa depan kita ya, sesimpel itu tapi kayaknya efeknya bisa kuat. Bisa kuat banget. Oke, kita udah bahas 3 cara utama buat mengambil jarak. Jadi orang lain, berada di tempat lain, berada di waktu lain. Tapi kayaknya semua ini butuh satu hal penting dulu deh sebelum bisa dilakuin. Kayak fondasinya gitu. Tepat sekali. Kunci buat bisa pakai semua teknik ini adalah jeda. Berhenti sejenak. Pause. Nah, itu dia. Tanpa jeda, kita pasti reaktif kan? Langsung kejebak sama momen, sama emosi. Nggak sempat mikir buat jadi orang lain atau ke balkon. Betul. Beda banget kan? Contohnya Shane Mark yang katanya kehilangan potensi 50 juta dolar gara-gara kirim teks emosional tanpa mikir. Waduh, 50 juta dolar. Gara-gara teks. Iya, dibanding Steve Jobs pas ngadepin penonton yang nyorakin dia tahun 1997 waktu ngumumin kerjasama sama Microsoft. Jobs diam dulu, minum air, mikir 10 detik penuh. 10 detik itu lama loh di panggung gitu. Banget. Tapi jeda itu ngasih dia waktu buat naik ke balkon mentalnya, buat mikir respons terbaik, bukan cuma reaksi emosional. Akhirnya dia jawab dengan tenang dan efektif. Jadi jeda itu krusial banget ya. Terus gimana cara biar kita bisa ambil jeda pas lagi panas-panasnya? Kan susah tuh. Nah, mengambil jeda ini juga ada langkah-langkahnya biar efektif. Ada 4 langkah utama. Oke, apa aja tuh? Pertama, bikin jeda itu mungkin. Ini butuh persiapan dan dibiasain. Jangan anggap jeda itu salah atau lemah. Justru itu tanda kekuatan. Kayak Anne Hathaway tadi, dia udah ngomong dulu sama sutradaranya kalau mungkin butuh jeda. Di Toyota, ada budaya undone cord. Siapapun boleh stop lini produksi kalau ada masalah. Normalisasi jeda. Oke, jadi mindsetnya dulu ya. Jeda itu boleh dan bagus. Kedua, Kedua, kenali situasi pemicu. Situasi apa aja yang biasanya bikin Anda gampang terbenam atau reaktif. Mungkin pas lagi dikejar deadline, pas tampil di depan umum, pas dikritik pedas, atau pas keinget masa lalu yang nggak enak. Coba kenali pola Anda. jadi sadar sama trigger kita ya. Ketiga, Ketiga, kenali tanda diri Anda. Apa reaksi fisik atau emosi Anda pas mulai terbenam? Mungkin rahang mengeras, napas jadi pendek, perut nggak enak, kepala pusing, atau tiba-tiba jadi pengen marah atau nangis. Kenali sinyal dari badan Anda. Itu alarm buat jeda. jadi kayak deteksi dini gitu ya? Oke, terakhir, langkah keempat. Keempat, baru deh, pilih teknik jarak Anda. Setelah berhasil jeda, walau cuma beberapa detik, pakai momen itu buat mikir, oke, situasi kayak gini, paling pas pakai teknik mana ya? Perlu jadi orang lain? Perlu ke balkon? Atau perlu mikirin 10 tahun lagi? Pilih senjata yang paling pas. Mantap. Jadi ringkasnya, biasakan jeda, kenali pemicunya, kenali sinyal tubuh Anda, baru pilih teknik jaraknya. Betul. Oke, jadi kesimpulannya nih dari pembahasan kita secara alami sering terbenam dalam perspektif saya di sini sekarang. Yang mana perspektif ini bisa bikin kita emosional, bias, dan kejebak sama ego kita sendiri. Akibatnya bisa salah ambil keputusan atau bereaksi berlebihan. Tapi kabar baiknya, kita punya kemampuan buat secara sadar mengambil jarak. Jadi nggak pasrah aja gitu ya? Nggak, kita bisa pilih. Bisa dengan jadi orang lain, pindah ke tempat lain secara mental, atau lombat ke waktu lain. Dan ini tujuannya bukan buat lari dari masalah ya? Bukan sama sekali. Justru buat dapetin kejernihan. Buat lihat masalahnya lebih objektif. Biar bisa lihat gambaran besarnya, dan akhirnya bisa akses kebijaksanaan diri kita sendiri. Jadi kayak pelatih yang lebih bijak buat diri kita sendiri gitu ya? Persis. Kita jadi bisa ngasih nasihat yang lebih baik buat diri sendiri, kayak kita ngasih nasihat ke teman baik kita. Oke? Dan teknik-teknik yang kita bahas tadi mulai dari bayangin jadi pengganti, pakai eleism ngomong sama diri sendiri, naik ke balkon, sampai nanya ke diri masa depan mungkin kedengeran simpel ya. Iya, kayaknya bisa langsung dicoba. Tapi dampaknya udah terbukti secara ilmiah dan di dunia nyata, di berbagai bidang. Ini bukan bakat kok,
tapi keterampilan yang bisa Anda latih terus-menerus. Sip. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh perhatiin nanti atau besok, ada nggak satu momen aja sekecil apapun, pas Anda ngerasa agak terbenam, mungkin agak reaktif, atau kejebak pikiran sendiri. Momen kecil aja nggak apa-apa. Iya, pas momen itu datang, coba deh ambil jeda sebentar aja. Tarik nafas, terus coba bayangin Anda lihat situasi itu dari balkon atau dari sudut pandang diri Anda besok pagi pas udah lebih segar dan tenang. Apa ya yang kira-kira berubah? Nah, itu dia. Apa yang berubah dalam perasaan atau pikiran Anda soal momen itu? Siapa tahu eksplorasi kecil ini bisa buka pintu baru buat Anda dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.